Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini kita akan melaksanakan ekspedisi ya, dimana TV Lebaran itu berisi ekspedisi-ekspedisi. Yang pertama, kita mempunyai ekspedisi alam ya, kita perjalanan refreshing, tamasya, menyusuri alam. Yang kedua, kita juga punya ekspedisi rohani. Ya, seperti malam ini yang akan kita laksanakan ini bertepatan pula dengan hari Jumat, ya, malam Jumat. Kita akan melaksanakan ekspedisi rohani untuk menasihati diri kita pribadi, khususnya TV Lebaran atau Rizky Bilar KW100. Karena saya sendiri TV Lebaran ini merasa orang yang banyak dosanya ya, yang punya banyak kesalahan. Semoga dengan ekspedisi rohani ini kita dapat minimal dapat memperbaiki diri kita pribadi. Kita pun punya ekspedisi politik ya. Ya, kita pun mempunyai ekspedisi politik di mana kita di sini kita membicarakan, menghibur diri dengan membaca politik, membaca perkembangan negara, perkembangan dunia. Jadi kita ada ekspedisi politik ya. Yang keempat, kita juga punya ekspedisi makanan ya. Biasanya ekspedisi ini kita lakukan saat-saat bulan Ramadan ya. Kita saat sahur, mungkin saat berbuka, karena di saat-saat bulan Ramadan itu kita banyak bertemu dengan fase-fase makan ya, makanan. Disitulah kita melaksanakan ekspedisi makanan. Yang kesemuanya ekspedisi ini adalah cara TV Lebaran untuk menghibur diri atau mencari hiburan. Karena moto dari TV Lebaran adalah TV-nya orang yang butuh hiburan. Dan di malam ini kita sudah bilang kita akan melaksanakan ekspedisi rohani atau siraman rohani kepada diri kita pribadi pada khususnya. Kita pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, anugerahnya hingga kita semua dapat berjumpa lewat mimbar channel TV Lebaran. Ekspedisi rohani ini akan saya mulai dengan sebuah cerita, yang cerita itu terjadi pada hari ini. Hari ini, tepatnya tadi pagi, saya itu mempunyai rencana atau pengen menjual barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai, khususnya HP. Ya, daripada tidak terpakai dan malah menumpuk, ini pun memang sengaja saya tumpuk ya, nanti dijual. Dan pada hari ini saya mempunyai keinginan untuk menjualnya semua. Akhirnya saya menelusuri dunia jual beli di Facebook. Saya mencari-cari di manakah ada pengepul yang mau membeli elektronik mati atau elektronik rusak yang saya punya. Akhirnya saya menemukan seseorang yang berani membeli tinggi elektronik mati saya atau elektronik yang tidak terpakai saya. Akhirnya saya WA ya, dan akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa pembeli ini mau datang ke rumah untuk menengok atau ingin melihat bagaimana kondisi dari barang-barang yang saya punya ini, yang saya akan jual ini. Cerita lebih lanjutnya, akhirnya kita bertemu di rumah saya. Selayaknya orang yang baru kenal dan baru ketemu,
dari dunia maya kita pun berkenalan. Kita bersua, kita ngobrol-ngobrol santai, kita ngobrol-ngobrol kecil. Dan di saat itu orang yang mau membeli ini, si pembeli ini itu bercerita. Dia berkata, saya juga punya teman orang yang ada di sekitar sini, Mas. Siapa namanya? Itu saya jawab begitu. Saya namanya Mas Agung. Dan beliau ini konon kemarin sore ini atau kemarin hari beliau ini mendapatkan kabar meninggal atau tiada. Oh, yang Mas Agung yang orangnya ini, yang orangnya kampungnya ini, itu jawab saya. Orang tadi menjawab iya, dengan dia memberikan sebuah foto lewat HP-nya, foto dari orangnya atau temannya yang wafat tadi. Namanya Mas Agung. Saya kaget melihat berita ini. Saya tercengang melihat kabar ini. Kenapa? Karena teman dari orang tadi yang dia kenal tadi, dia pun adalah teman saya di waktu dulu masih sekolah. Dulu kami sempat dekat. Kalau mau berangkat sekolah, kita sering bertemu dan menyapa. Bahkan belum lama ini, kita pun sempat bertemu sebentar di saat dia olahraga di sekitar kampung saya. Di situ saya tertegun sebentar. Di situ saya terniang-niang sebentar. Di situ saya mengambil iktibar sebentar. Apa itu? Ternyata dunia ini laksana orang yang mampir ngombe. Orang yang mampir ngombe. Kalau kita ambil iktibar dari Mas Agung tadi, orangnya masih muda. Orangnya tak lihat juga tidak neko-neko. Orangnya masih sehat. Orangnya masih berkas. Saya pernah melihat dan mengenalnya. Tapi tiba-tiba mendengar berita dari orang ini bahwa beliau telah wafat. Secara tiba-tiba, secara mendadak. Konon beliau ini sebelumnya masih sehat. Disinilah saya dapat mengambil iktibar. Saya mendapat nasihat. Ternyata dunia ini hanyalah laksana orang yang mampir ngombe. Apa sih arti dari mampir ngombe ini? Mungkin bagi orang-orang di luar Pulau Jawa tidak tahu makna arti dari mampir ngombe. Mampir ngombe ini laksana sebuah kita melaksanakan perjalanan jauh. Dan di tengah perjalanan ini kita haus. Akhirnya kita mampir ke tetangga. Kita mampir ke orang-orang yang kita lewati untuk kita meminta seteguk air untuk menghilangkan haus dan dahaga. Inilah yang disebut dengan mampir ngombe. Dan tidak ada cerita yang namanya mampir ngombe itu lama. Yang namanya kita mampir ngombe, kita meminta air seteguk dan kemudian kita melanjutkan perjalanan, itu tak ada cerita yang lama. Yang namanya mampir ngombe itu ya cuma sebentar. Kalau kita lama-lama mampir ngombe, itu namanya kita nginep, kita mampir singgah di sana.
Kalau lama-lama mampir ngombe, kita bisa dikebukin sama yang punya rumah, ya. Mampir ngombe berbulan-bulan, berhari-hari. Wah, itu bukan mampir ngombe ya, tapi kita mampir hidup, numpang hidup ya. Nah, itulah makna kedua. Pertama ya. Itulah makna pertama. Ternyata dunia ini hanyalah laksana orang yang mampir ngombe. Sebentar sekali. Yang kedua, makna yang sahabat saya ambil dari iktibar ini, pertemuan dengan saya dengan pembeli barang-barang rosok tadi, yang telah menceritakan, telah memberikan kabar berita bahwa temannya yang namanya Mas Agung, yang masih muda, masih gagah, itu meninggal. Dan secara kebetulan juga ternyata temannya ini juga teman saya yang saat waktu sekolah itu juga pernah sempat dekat. Iktibar yang kedua yang saya ambil dari cerita ini, ternyata kehidupan ini hanyalah laksana tempat penitipan. Ternyata kehidupan ini hanyalah laksana tempat penitipan. Titip, yang namanya titip, pasti akan diambil sama yang nitip. Kalau kita lihat tempat parkir di mall, di pasar, itu ada mobil mewah Alphard, ada Toyota Carry, atau mungkin ada mobil-mobil yang super mewah. Titip di situ. Nanti saatnya yang punya ngambil, ya sudah. Terus yang namanya nitip itu nggak pernah lama. Namanya nitip. Maka kata Pak Zainuddin MZ, hiduplah kayak tukang parkir dalam menghadapi dunia ini. Kita punya mobil banyak. Tukang parkir kan mobilnya banyak. Ada macam-macam, ada motor, ada mobil dari ratusan juta sampai miliaran dititipkan. Tapi di saat yang punya ngambil, tukang parkir mah tenang-tenang saja, Pak. Ini bukan milik kita. Ini cuma titipan. Maka benar kata pepatah, atau mungkin ada suatu riwayat yang mengatakan dunia ini jangan sampai disimpan di hati atau dimasukkan ke hati, tapi genggamlah dalam genggaman tangan. Karena kalau dalam genggaman tangan, dia jika lepas itu tidak masalah. Kita bisa cari lagi, kita bisa tangkap lagi. Kalau sudah masuk ke hati, itu nanti bisa merusak semuanya. Nah, itulah nasihat buat diri kita pribadi, bahwa ternyata dunia ini cuma titipan, cuma laksana mampir ngombe. Yang namanya mampir ngombe, yang namanya titipan, itu tidak ada yang lama. Kita punya istri cantik, titipan. Kita punya mobil mewah, titipan. Kita punya anak-anak yang ganteng, titipan. Di saat kita sudah kembali, mereka mungkin ingatnya berapa hari. Jabatan, titipan. Yang gubernur, yang artis cantik, yang bupati, mereka kalah dengan yang namanya tempat yang paling rakus di dunia. Apa itu? Kuburan. Kuburan bagi TV Lebaran adalah tempat yang paling rakus sedunia.
Apa-apa masuk. Dari maling, dari kiai, dari presiden, dari menteri, masuk semua. Wah, saya pejabat, apa bisa mati? Belum lama Bupati Halmahera Selatan masih gagah, masih kuat. Bahkan sebelum wafat beliau sampai menyempatkan diri mencetak gol dalam sepak bola. Tapi ajal sudah saatnya. Tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan. Beliau wafat di saat beliau bersenang-senang dalam permainan bola. Jabatan. Ini calon-calon presiden. Ini kan sebentar lagi pesta rakyat Indonesia. Gemah ripah pesta rakyat pemilihan presiden. Para calon-calon berperang, bertempur sekuat tenaga sampai tetes darah penghabisan untuk memperjuangkan sebuah jabatan yang sementara. Maka dari itu, mari calon-calon presiden ini bisa mengamalkan, bisa menjalankan nasihat, dua nasihat yang dapat bicara dan tidak dapat bicara. Apa itu? Nasihat yang dapat bicara adalah Al-Quran, dan nasihat yang tidak dapat bicara adalah kematian. Kalau calon-calon presiden ini bisa melaksanakan dua nasihat ini, insya Allah akan menjadi presiden-presiden yang istiqomah, presiden-presiden yang tawadu, presiden-presiden yang penuh dengan kezuhudan, presiden-presiden yang jujur, presiden-presiden yang amanah, karena beliau mengamalkan nasihat yang dapat bicara, yaitu Al-Quranul Karim, dan nasihat yang diam saja, yaitu kematian. Makanya kita harus pandai memilah-milah siapakah presiden nanti yang sekiranya mampu atau dekat dengan agama. Mungkin Pak Anies Baswedan, mungkin Pak Prabowo, mungkin Pak Ganjar. Tapi kalau dilihat dari ketiga calon ini, menurut versi TV Lebaran, Pak Anies ini lebih kuat dalam agamanya. Kalau kita mencari jodoh, itu kan ada nasihat untuk memilihnya, atau ada nasihat atau ada pilihan. Yang pertama, anjuran ya. Jadi ada anjuran untuk memilih seorang jodoh itu bagaimana. Yang pertama adalah cantik rupawan. Yang kedua, keturunan baik-baik. Yang ketiga, kaya raya. Yang keempat adalah baik agamanya. Kalau yang ketiga tidak ada, maka pilihlah yang baik agamanya. Begitu pula dengan pemilih presiden nanti. Memilih calon presiden nanti, pilihlah yang baik agamanya. Insya Allah nanti akan gemah ripah negaranya. Tapi yang namanya pemimpin ini pun tergantung dengan rakyatnya. Maka ada riwayat yang mengatakan, jika suatu negara, suatu umat itu sudah rusak, maka dia pun akan dianugerahkan atau akan dititipkan pemimpin-pemimpin yang rusak pula. Yaitu aja teman-teman renungan malam
ekspedisi renungan hati, ekspedisi rohani dari TV Lebaran. Ini bukan berarti TV Lebaran atau Rizky Bilar ini orang suci, tidak, saya lagi. Justru sebaliknya. Karena merasa TV Lebaran ini orang yang banyak dosanya, banyak keburukannya. Semoga dengan ekspedisi rohani ini dapat mengingatkan kita agar dapat menjadi lebih baik, dan lebih baik. Nasihat yang dapat bicara dan tidak dapat bicara, yaitu kematian. Semua akan kembali kepadanya, kembali ke tempat yang paling rakus, yaitu kuburan. Itu aja teman-teman. Jika ada salah dan kata dari ekspedisi rohani ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada tujuan maksud apa-apa dari ekspedisi ini kecuali menghibur rohani Rizky Bilar KW 100 atau TV Lebaran pada khususnya ya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ditemani dengan ini, air dengan madu ya. Jadi kita biasanya kalau gini kan pas puasa ya, nanti kayak ekspedisi malam seperti ini. Tapi kita akan coba laksanakan lagi nanti sampai kita masuk ke bulan Ramadan. Dangkat, ini langsung seret rono. Iya, siap. Ini dangkat tuh kene. Ngene weli. Nah, aku ini. Aku mah aku ini sampean Mas, ini awas. Nah. Mas. Di,